Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Kita akan belajar suatu bentuk pertidaksamaan eksponen di mana nilai A-nya itu nanti berbentuk suatu pecahan. Apa yang membedakan? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebenarnya jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Dan nanti di sebelah kanan atas seperti biasa ada link kumpulan video tentang pertidaksamaan eksponen sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen bentuk yang kedua sebetulnya masih mirip sama bentuk yang pertama, di mana kita punya A pangkat Fx lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari A pangkat Gx. Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti nilai A-nya itu antara 0 sampai 1. Di mana kita misalkan punya setengah, atau kita punya 1/3, atau kita punya 2/3 dan seterusnya ya. Penyelesaiannya bagaimana? Sebetulnya mirip tetapi nanti ada sedikit perubahan tandanya. Tandanya akan berubah arah. Contoh, kalau awalnya ada lebih besar sama dengan, kita akan menjadi lebih kecil sama dengan. Kalau nanti lebih besar akan jadi lebih kecil saja. Dan kalau misalkan nanti lebih kecil sama dengan, kita akan menjadi lebih besar sama dengan ya. Sebenarnya bedanya hanya itu saja. Gimana sih cara penyelesaiannya? Kita coba contoh soalnya. Dan nanti kakak akan tunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita mau memaksa si bilangan A ini menjadi lebih dari 1 misalnya dengan menggunakan pangkat negatif, sebetulnya bisa juga. Dan menggunakan penyelesaian yang pertama di mana tandanya itu nggak berubah ya. Tapi kita coba dulu yang ini, kita punya 1/3 pangkat 2x tambah 3. Berarti ini sudah tidak perlu diapa-apain lagi ya, tidak perlu dimodifikasi lagi. Tetapi yang sebelah sini kita jadikan 1/3 pangkat 6, kemudian kita pangkatkan 2 lagi. Karena 729 itu adalah 3 pangkat 6 ya. Maka kita punya 1/3 pangkat 2x tambah 3 lebih besar dari 1/3 pangkat 12. Penyelesaiannya gimana? Karena sudah sama-sama 1/3 berarti tinggal 2x tambah 3. Tandanya berubah menjadi lebih kecil dari 12 ya. Berarti 2x lebih kecil dari 12 dikurang 3. 2x lebih kecil dari 9, maka x-nya lebih kecil dari 9/2. Dah, begitu aja caranya. Jadi perbedaannya adalah di tandanya. Nah, kita langsung ya, kita coba latihan beberapa soal. Di sini kakak punya 1/10 dan kakak punya sih 1/1000. Berarti ya 1/10 sudah tidak perlu diapa-apain lagi, menjadi x kuadrat dikurang x. Lebih besar, ini 1/10 pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi. Nah, kita punya di sini 1/10 dipangkatkan x kuadrat dikurang x lebih besar sama dengan 1/10 dipangkatkan sama ya, ini berarti 12 lagi. Berarti tinggal lihat pangkatnya aja, x kuadrat dikurang x lebih kecil sama dengan ya, berubah tanda karena dia A-nya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 0 ya, yaitu berupa suatu pecahan. 12 maka x kuadrat dikurang x dikurang 12. Nah, berarti kembali pakai cara yang di video sebelumnya. Kita akan faktorkan dulu dan kita akan bikin ini sama dengan 0 dulu. Kita akan cari bilangan yang kalau dikalikan negatif 12, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1 ya. Kita akan dapat nanti di sini negatif 4 dikalikan 3, negatif 4 ditambah 3. Berarti x dikurang 4, ini x ditambah 3. Berarti nanti kita akan punya x dikurang 4 sama dengan 0, atau kita akan punya x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita punya x-nya sama dengan 4, kita punya x-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita bikin apa? Bikin garis bilangan. Karena ini sama dengan, maka bulatannya bulatan penuh. Kita punya di sini negatif 3, kita punya di sini 4. Dulu kakak ajarin pakai mengecek suatu titik, tapi kakak juga sudah ajarkan cara cepatnya ya. Berarti patokan kita boleh pakai yang ini. Nah, kita lihat di sini x-nya adalah positif, maka kita pakai di sini positif, negatif, kemudian positif. Kemudian yang diambil yang mana? Yang diambil yang lebih kecil sama dengan 0, berarti yang negatif. Berarti kita ambil yang ini, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x sedemikian rupa
Negatif 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Nah, X-nya boleh elemen bilangan real ya. Berarti jawabannya yang ini ya. Gampang ya, jadi sebenarnya sama aja, bedanya apa? Bedanya tandanya tadi. Nah, di contoh berikutnya kakak mau kasih tunjuk nih, kalau sebetulnya kalau kita mau memaksa si bentuk 2 dan 1/8 ini menjadi bilangan pokok bulat, ya sebenarnya juga bisa. Kita akan bedakan di sebelah kiri, kakak akan coba sampai ke persamaan akhirnya, sebelah kanan akan jadi persamaan akhirnya juga, nanti akan kita ketemu suatu bentuk yang sama. Nah ini kalau kita hitung berarti kita cukup setengah tetap. Berarti kita punya X kuadrat ditambah 5X tambah 1. Ini kita akan punya berarti setengah pangkat 3 ya. Setengah pangkat 3 dipangkatkan X tambah 3. Berarti kita punya setengah. Kita punya di sini X kuadrat tambah 5X tambah 1. Lebih kecil dari setengah pangkat berarti 3X tambah 9. Berarti kita akan punya di sini itu adalah X kuadrat tambah 5X tambah 1 lebih besar dari 3X tambah 9 ya, karena dia bentuknya pecahan, tandanya berubah arah. Maka kita punya X kuadrat ditambah 5X dikurang 3X ditambah 1 dikurang 9 lebih besar dari 0. Maka kita punya X kuadrat, di sini kita punya plus 2X dikurang 8 lebih besar dari 0. Oke, kita simpan dulu. Kenapa? Kita nggak mau selesaikan dulu. Kakak mau kasih tunjuk kenapa sih tandanya ini berubah gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin dia menjadi 2, maka kita punya 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan X kuadrat ditambah 5X tambah 1. Yang sebelah kiri kalau kita mau jadikan 2, jadi 2 pangkat negatif 3 ya, dipangkatkan sama X tambah 3. Berarti kita akan punya 2 pangkat negatif X kuadrat ditambah dikurang 5X dikurang 1, ini lebih kecil dari 2 pangkat negatif 3X dikurang 9. Nah, kalau bentuknya ini bilangan pokoknya itu adalah bilangan bulat, kan tandanya nggak berubah ya, tetap lebih kecil ya. Berarti kalau kita kerjakan menjadi X kuadrat minus 5X minus 1 lebih kecil, nggak berubah. Kenapa? Karena di sini bilangan bulat, kalau tadi sini bilangan pecahan. Kita punya di sini negatif 3X dikurang 9. Kalau kita kerjakan, maka misalkan kita pindahkan ke sebelah kanan, 0 lebih kecil dari, ini X kuadrat ya, karena pindah jadi positif, plus 5X dikurang 3X tambah 1 dikurang 9. Maka 0 kita punya X kuadrat plus 2X plus dikurang 8. Nah, kalau kita lihat betulnya, ini tuh bentuknya sama, cuma beda cara penulisan saja. Yang sebelah kanan ini kita menulis yang kanan ini, itu kalau kita tuliskan dari kanan ke kiri ya. Berarti kan kalau kita baca ini berarti X kuadrat tambah 2X kurang 8 tuh lebih besar dari 0. Sama kan sama ini kan? Ini kan sebetulnya bisa jadi X kuadrat tambah 2X kurang 8 lebih besar dari 0. Ya. Jadi sama aja sebetulnya cara penyelesaiannya. Cuma tinggal apakah kita ingin membuat dia menjadi bilangan pokoknya pecahan atau bilangan pokoknya suatu bilangan bulat ya. Nanti konsep ini akan dipakai di soal berikutnya. Tapi kita selesaikan dulu, kakak hapus dulu yang sebelah kanan ya. Kan ini untuk membuktikan aja kalau caranya sebetulnya bisa juga kita jadikan bilangan pokoknya itu bilangan yang bulat. Oke, berarti kita lanjutkan dari yang ini, berarti kita bikin dulu X kuadrat plus 2X minus 8 sama dengan 0 dulu. Kita mau faktorkan, nah sama dengan 0, kita cari berapa dikali berapa, yang hasilnya negatif 8, yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 2 ya. Berarti ini kita punya X dikurang 4 ya, kan ini negatif 4 sama, positif 4 ya, sama negatif 2, positif 4 sama negatif 2. Nah, seperti berikut, ini X min 2 sama dengan 0, berarti bisa X tambah 4 sama dengan 0, atau X dikurang 2 sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan negatif 4, ini X sama dengan 2. Kita bikin garis bilangan, bulatannya nggak penuh ya, karena ini tidak ada sama dengannya. Mana tadi ya, nggak ada sama dengannya. Nah, kita punya di sini juga 2. Kemudian berarti kembali patokannya tinggal di sini. Kita tinggal lihat di sini positif. Ya, maka kita punya positif, kita punya negatif, kita punya positif. Sekali lagi, kamu boleh banget kalau kamu mau, itu kamu cek ya. Berarti cek di sini kalau titik 0 dimasukin ke persamaan ini hasilnya positif atau negatif gitu ya. Kemudian ini kalau negatif 5 dimasukin positif atau negatif. Kamu bisa cek di sini kalau 3 dimasukin ke sini positif atau negatif. Tapi cara cepatnya seperti yang sudah kakak ajarkan.
Dah, kalau sudah berarti kita maunya yang lebih besar, berarti kita maunya yang ini sama yang ini ya. Berarti kita mau X-nya lebih kecil dari negatif 4 dan X-nya mau lebih besar dari 2. Oh ya, ini tandanya bukan lebih besar ya, tapi ikutin area yang mau kita ambil. Kita mau ambilnya dari negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Berarti X-nya lebih kecil dari negatif 4 atau X-nya lebih besar dari 2. Mudah ya? Sekarang kita coba soal nomor 2. Nah, karena tadi kakak sudah ajarkan, tinggal kalian boleh pilih. Kalian mau mengerjakan menggunakan yang mana? Apakah 8-nya mau dijadikan 1/2 atau 1/4-nya mau dijadikan 2 ya? Kalau kakak melihat bentuk soal seperti ini, kakak lebih memilih si 1/4-nya kita jadikan 2. Bilangan pokoknya itu menjadi 2. Berarti kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan X kuadrat dikurang 4X tambah 2 lebih besar dari 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 3 gitu ya. Jadi kita punya 2 pangkat 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 6 lebih besar dari 2 pangkat negatif 6 ya. Kenapa kakak memilih untuk menjadikan bentuk bilangan pokoknya bilangan bulat supaya nggak salah di tandanya. Berarti kita punya 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 6 lebih besar dari negatif 6. Berarti kita akan punya di sini itu adalah 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 6 karena pindah luas lebih besar dari 0. Berarti kita punya 3X kuadrat dikurang 12X tambah 12 lebih besar dari 0. Nah, ini kalau mau disederhanakan boleh, nggak apa-apa, dibagi 3. Kita punya X kuadrat dikurang berarti 4X ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, nanti acuannya yang mana kak untuk menghitung atau melihat di garis bilangan? Boleh pakai yang ini, mau pakai yang sederhana juga boleh, nggak apa-apa ya. Ini juga oke. Oke, berarti tinggal kita faktorkan untuk mencari titik di garis bilangannya. Nah, ini X kuadrat dikurang 4X tambah 4 lebih besar dari 0. Berarti kita mencari berapa dikali berapa hasilnya 4 yang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 4 ya. Ternyata ini sama-sama negatif 2 nih. Nah, ini ada suatu yang unik ya, nanti kita akan cek. Berarti kita punya X min 2, kita punya X min 2 ya, lebih besar dari 0. Berarti sebetulnya kan sama aja ya. Nah, kalau sama aja berarti ini kan X dikurang 2 sama dengan 0. Atau X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, kita punya X sama dengan 2. Maka nanti garis bilangannya sebetulnya kita cukup bikin 1 karena dia itu tidak sama dengan ya. Lebih besar aja berarti kok bolong. Terus kita kemudian 2. Kemudian cek positif ininya. Nah, berarti kita punya positif di sini. Tetapi karena ini kembar, nah kalau ini kembar, dia akan jadi positif lagi. Sebetulnya kalau kita mau berlogika, misalkan si 2-nya ini tuh kakak pisah menjadi 2. Nah, jadi seperti ini. 2, 2. Ceritanya di zoom ya, ceritanya di zoom sehingga nanti kita punya di sini adalah positif, negatif, positif. Ya, tapi kalau digabungin kembali kan negatifnya jadi ketutup ya. Jadi kita punya di sini positif positif gitu. Atau seperti yang kakak bilang, kalau kalian mau hafalkan, kalau akarnya berupa kembar seperti berikut ya. X sama dengan 2, X sama dengan 2, ini bisa positif kemudian positif. Kalau bingung atau ragu silakan dicek. Dicek titik, misalkan di sini cek titik 1, di sini cek titik 3, X3 dan X1. Masukin, bener nggak hasilnya itu positif ya. Dan karena kita maunya positif, karena kita ambil yang di sini dan kita ambil yang di sini, hati-hati ini bentuknya tidak bulat penuh. Berarti nanti 2 ini nggak boleh justru ya, 2 nggak boleh. Maka X harus lebih kecil dari 2 dan atau X harus lebih besar dari 2. Atau bisa kita bilang X itu memenuhi semua bilangan real tetapi di mana X tidak boleh sama dengan 2. Boleh juga kalian menjawab seperti itu. X tidak sama dengan 2. X yang lain boleh, tapi tidak boleh sama dengan 2. Nah, itu kira-kira contohnya, contoh-contoh soal. Kakak kasih satu soal latihan. Ini 1/4 pangkat sekian, lebih kecil sama dengan 1/4 pangkat sekian. Silakan teman-teman coba, kemudian tuliskan hasil jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan video ini untuk membantu teman-teman yang lain belajar lebih baik. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.